Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Pada episode kali ini gua bakal bahas hal yang menarik banget yang merupakan suatu insight, di mana insight ini sangat game changing bagi gue pribadi. Jadi lumayan mengubah hidup gue. Dan gue merasa kenapa baru sekarang gue tahu hal ini gitu. Jadi gue sejak tahun 2019 selalu berusaha bagaimana bisa jadi lebih produktif, bagaimana bisa melakukan habit-habit yang gue inginkan, bagaimana bisa menerapkan kebiasaan pagi yang baik gitu untuk memulai hari gue. Tapi gue baru menemukan suatu buku yang judulnya The 5 AM Club gitu. Itu oleh Robin Sharma di akhir tahun 2019. Dan ketika gue menemukan buku itu, kayaknya nih menarik banget nih gitu kan. Gue udah dari judulnya kayaknya nih, wah seru nih The 5 AM Club gitu kan. Berarti jam 5 pagi gitu. Dan ternyata dari berbagai review-review yang ada, wah ini buku sangat bagus gitu. Dan gue mencoba baca, dan akhirnya gue memahami, wah ternyata emang sebagus itu bukunya. Dan banyak teknik-teknik yang diberikan buku tersebut gitu. Jadi bukan hanya teori-teori saja, tapi banyak implementasi praktisnya yang bisa langsung kita terapin gitu. Jadi banyak banget insight-insight yang gue peroleh dari buku tersebut. Ya menurut gue skornya 10 dari 10 lah. Dan gue sangat encourage lu buat baca buku itu gitu. Tapi kalau misalnya lu masih malas membacanya, ya bisa lihat, cari ringkasan-ringkasan orang Keman, summary, ada nonton ringkasan juga, banyak dibikin orang. Nah tapi gue nggak akan bahas semuanya tentunya. Gue mau bahas satu insight yang paling berharga sih dari buku itu, yang disebut 20-20-20 formula. Jadi 20-20-20. Nah, sebelum kita mulai ke sana, sebenarnya buku ini tentang apa sih? Jadi buku ini tuh tentang bagaimana kita bisa memiliki morning routine yang bagus. Makanya judul bukunya The 5 AM Club. Jadi kita di-encourage buat bangun setiap jam 5 pagi. Nah, mungkin tuh banyak orang, wah, set pagi banget tuh jam 5 pagi gitu kan. Biasanya mungkin masih banyak yang masih tidur-tiduran gitu, bahkan mungkin masih di alam mimpi ya gitu ya. Nah tapi ternyata hal ini ada banyak alasan di baliknya gitu. Jam-jam dimana itu pagi masih tenang, masih banyak orang yang beristirahat, orang belum mulai beraktivitas, tapi pada jam tersebut kita sudah mulai dalam tanda kutip beraktivitas. Nah memang itu merupakan prerequisite atau awalan dari episode kali ini, bagaimana kita bisa bangun jam 5 pagi terlebih dahulu. Jadi di sini nanti disebut yang namanya victory hour. Ya, victory hour itu adalah 1 jam yang sangat berharga bagi kita, yang mana di situ ada value of morning routine. Jadi ada nilai yang besar gitu, ada nilai yang tinggi dari ketika kita bangun jam 5 pagi itu. Nah, di sini yang menarik adalah, pertama, bisa nggak nih kita bangun jam 5 pagi terlebih dahulu gitu. Tentu banyak hal, tips-tips yang kita bisa cari gitu, seperti ya menggunakan alarm, kemudian juga bangun lebih cepat itu diakibatkan oleh yang tidur yang lebih cepat juga, dan banyak hal-hal lainnya gitu. Dan gue juga men-encourage buat yang muslim, ya kalau bisa bangun ya ketika azan subuh lah paling lambat gitu, supaya bisa sholat subuh tepat waktu juga. Dan kalau mengambil standar di ibu kota dan sekitarnya, ya itu kan sekitar mungkin 4:30 lah ya, plus minus gitu. Jadi itu juga sebelum jam 5. Jadi kalau misalnya yang sudah terbiasa bangun subuh, harusnya itu tidak menjadi permasalahan lagi. Nah, di sini apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah bisa bangun jam 5 pagi? Nah, ini kuncinya yang pengen gue bahas di episode kali ini. Jadi sering dari kita bangun pagi
kemudian justru melakukan hal-hal yang sia-sia, karena pagi itu betul-betul waktu dimana energi kita maksimal, kita baru pagi, dan itu bener-bener bagaimana kita start our day gitu. Jadi mungkin ada yang langsung lihat sosial media gitu, lihat messenger, terus kemudian browsing online gitu, scrolling terus IG story dan seterusnya. Banyak hal-hal yang seperti itu yang kurang kita inginkan sebenarnya. Maka di sini perlu ada pembiasaan hal yang baik. Hal inilah yang dibahas di Victory Hour, berarti selama 1 jam, yang nanti akan di breakdown berdasarkan 20-20-20 formula ini. Ya, jadi dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, kita di-encourage untuk mengimplementasikan formula ini. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kenapa sih kita perlu melakukan itu? Karena kita setidaknya harus membangun, kalau yang di bukunya disebutkan 4 interior empires. Jadi ada 4 fokus yang perlu kita bangun terhadap diri kita sebenarnya. Ya, yang pertama itu adalah mindset. Gitu ya. Semua orang pasti udah tahu mindset itu bagaimana, tapi banyak yang melupakan 3 hal lain nanti. Yang pertama itu mindset, yang kedua itu heart set gitu ya. Jadi bagaimana hati kita, bagaimana heart kita dalam menghandle sesuatu. Kemudian yang ketiga health set, bagaimana kesehatan kita, dan yang keempat soul set. Itu jadi bagaimana spirit kita. Jadi kalau yang pertama mindset itu lebih ke psychology, kemudian yang kedua heart set itu lebih ke emotionality, yang ketiga health set itu lebih ke physicality, fisik kita, dan yang terakhir soul set itu lebih ke spirituality. Gitu. Jadi 4 hal ini yang mau kita bangun dalam formula yang bakal gue share. Oke, kita langsung saja ke bagian intinya dari episode kali ini. Jadi formulanya tadi kan 20-20-20 atau 20-20-20. Nah, jadi sederhananya 60 menit itu dibagi menjadi 3 bagian waktu. Ya, jadi 20 menit, 20 menit, 20 menit. Yang pertama 20 menitnya dari jam 5.00 sampai jam 5.20. Yang kedua dari jam 5.20 sampai jam 5.40. Dan yang terakhir jam 5.40 sampai jam 6.00. Gitu ya, dari jam 5 sampai jam 6 ada 60 menit atau victory hour tadi, kita bagi jadi 3 bagian waktu. Nah, sebenarnya tidak harus persis 20-20 seperti itu, nanti silakan bisa di customisasi sendiri gitu ya. Nah, untuk apa saja sih kolom-kolom waktu tadi? Yang pertama itu untuk move, yang kedua untuk reflect, dan yang ketiga untuk grow. Ya, jadi gue bakal bahas yang pertama dulu nih, move. Gitu. Jadi hal pertama kali yang disarankan saat ketika kita bangun gitu ya. Jadi kita tadi asumsinya bangun jam 5 gitu. Saat kita bangun, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah move, bergerak. Gitu. Kita tahu kalau misalnya ketika kita bangun di pagi hari, kita butuh berbagai intake ya. Kita butuh berbagai intake seperti air gitu ya, water intake gitu. Bagaimana kita perlu terhidrasi kembali setelah kita bangun gitu, karena kita kan tidak terhidrasi selama tidur 7-8 jam. Terus kita butuh terhidrasi, kita juga butuh breathing, jadi oksigen intake gitu kan. Kita juga butuh light intake gitu, jadi sinar matahari. Sehingga yang pertama kali perlu kita lakukan adalah kalau bisa bergerak gitu. Kita bebas ya, bergeraknya seperti apa. Misalnya kita jadi lebih ke exercise singkat gitu, karena mungkin sekitar 15-20 menit saja gitu ya. Jadi setelah akan menyesuaikan gitu. Jadi misalnya ada yang senangnya push up, sit up di kamar saja boleh gitu. Ada yang senangnya lari pagi bisa juga gitu. Ada yang pengennya workout gitu. Jadi misalnya bingung workout, cari aja di video di mana bisa di-download atau di stream. Ya bahwasanya udah banyak banget gitu video-video yang workout dalam 15 menit atau 20 menit itu. Jadi silakan bisa dicari saja. Jadi poin pertamanya adalah kita harus bergerak dulu. Kenapa? Karena itu bakal
memperlancar nanti metabolisme kita dalam satu hari gitu, dan itu yang membuat kita nggak ngantuk lah gitu. Jadi ketika kita bangun, kita memulai untuk diri kita untuk mulai move atau bergerak gitu. Jadi memang harus gerak dulu. Nah, kemudian ini juga nanti akan meningkatkan serotonin dan dopamin kita gitu. Jadi ada hormon-hormon yang membuat kita nanti akan merasa senang gitu akhirnya. Ketika kita selesai melakukan exercise itu atau workout itu, kita akan merasa senang karena wah, ini sudah bergerak nih, seakan-akan sudah lebih siap dalam memulai hari gitu. Nah, kalau gue personally senangnya lari pagi gitu. Jadi jam 5 pagi gue keluar gitu kan, terus gue lari pagi ya mungkin sekitar kalau gue ukur-ukur sekitar 2,5 km lah gitu ya. Jadi nggak banyak-banyak gitu, cuma karena kuotanya tadi 20 menit itu gitu ya, dalam 20 menit itu saja. Jadi bukan harus olahraga selama 1 jam gitu, bukannya seperti itu. Jadi bebas ya, mau lari pagi, mau jalan-jalan santai aja, itu bebas gitu. Tapi yang penting kita harus move di 20 menit pertama dari Victory Hour ini. Hal ini nanti juga akan tentunya meningkatkan tentunya akan meningkatkan juga poin-poin kebugaran ya, atau tadi kita sebutnya health set ya, atau physicality kita, sehingga hal itu yang nanti akan ngeboost diri kita nanti bisa jadi lebih fokus gitu, lebih stresnya lebih kurang, dan banyak yang bilang itu berkontribusi ke longevity juga gitu. Jadi itu yang membuat kita berenergi. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua gitu. Jadi bagian waktu yang kedua, 20 menit kedua adalah 5.20 sampai 5.40. Nah, yang kita lakukan adalah reflect. Gitu kan. Jadi bagaimana kita melakukan reflect? Jadi kita refleksikan terhadap apa yang sudah kita jalani selama ini. Apa-apa saja yang bisa dilakukan, macam-macam. Misalnya kita bisa melakukan journaling. Gitu. Jadi kita bisa menulis jurnal. Jurnalnya bisa tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin lakukan, terus apa saja yang sudah terjadi kemarin, dan banyak hal gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah membahas tentang journaling, dan manfaatnya besar sekali journaling ini sebenarnya gitu kan. Kemudian selain journaling, kita bisa juga melakukan meditation gitu. Jadi untuk membangun awareness kita dan juga mindfulness kan. Jadi sudah banyak juga yang membahas manfaat-manfaat dari meditation ini, meningkatkan happiness kita, menjernihkan pikiran kita, dan banyak yang juga meneliti bahwasanya itu membuat kita lebih sehat juga. Kemudian kita bisa meningkatkan lagi rasa syukur kita, jadi practice of gratitude gitu kan. Dan kita bisa juga berdoa di situ, kita juga bisa banyak bersyukur, kita juga bisa berkontemplasi terhadap diri kita sendiri, refleksi diri gitu ya. Jadi mainly reflect gitu kan. Atau mungkin kalau setelah reflection kita lanjutkan dengan planning gitu. Jadi merencanakan selama hari ini mau ngapain aja. Nah, itu bisa dilakukan di 20 menit kedua yang tadi, 5.20 sampai 5.40 gitu. Dan dari sini itu akan meningkatkan positivitas dari diri kita gitu, karena kita semangat, wah ternyata gue udah sampai sini, ternyata gue udah melakukan ini, ternyata gue sedang nge-achieve goal-goal ini gitu. Dan lu bakal merasakan hal-hal yang sudah lama belum dirasakan, karena mungkin kita jarang refleksi diri gitu. Nah, itu juga nanti bakal nge-boost creativity kita kalau misalnya kita journaling gitu kan, dan memberikan aspek spiritual dalam diri kita. Makanya ini banyak membahas yang di bagian empire keempat, soul set gitu ya. Jadi spirituality kita terupgrade di sini karena kita reflect gitu kan. Spirituality itu ada yang kaitannya dengan religion juga, agama kita, misalnya kita berdoa dan mengucap syukur, tapi juga hal-hal yang lebih ke emosional ke dalam diri kita gitu. Dan ini juga akan menjernihkan sehingga pikiran kita rileks untuk menjalani hari gitu. Jadi poin reflect ini poin yang penting juga gitu. Kalau gue sendiri yang gue lakukan di waktu ini itu adalah journaling dan meditation gitu. Jadi kalau journaling, gue biasanya nulis di sebuah buku tulis gitu, ada buku jurnal yang gue pakai. Di situ gue nulis apa yang gue rasakan kemarin, terus
perasaan gue seperti apa sih ya, gue curahkan aja ke jurnal itu, dan gue plan sehari ini apa sih fokus-fokusnya yang akan gue lakukan gitu. Dan juga meditation gitu. Kalau nama meditation yang gue pakai adalah 6 phase, dan banyak sekali variasi-variasi lainnya yang bisa lu coba gitu. Jadi gak usah lama-lama gitu. Kalau mau meditation cuma 5 menit itu sudah cukup sekali gitu. Jadi terserah juga apa yang ingin dilakukan, tapi poinnya adalah reflect di sini. Nah, hal ini juga merupakan hal yang nantinya akan menjadi habit karena diri kita terbiasa melakukan itu gitu. Jadi tidak akan terasa manfaatnya di hari pertama, kedua, tapi mungkin beberapa hari seperti 20 hari, wah ternyata ini manfaatnya kalau sudah menjadi habit gitu. Jadi di puluhan hari kemudian nanti, wah ternyata pikiran gue semakin jernih ya, ternyata gue semakin sering bersyukur gitu, ternyata gue sudah memiliki banyak hal, dan ini salah nih kalau gue terlalu banyak mengeluh gitu. Dan juga itu bakal mengupgrade sisi spirit kita tadi. Oke. Kemudian last bagian terakhir adalah 20 menit ketiga gitu ya. Jadi dari 5.40 sampai jam 6. Nah, di sini kita diminta untuk growth gitu ya. Jadi growth itu berkembang. Kita itu develop gitu ya. Di sini adalah bagian untuk personal development atau personal growth. Di sini bisa banyak banget hal yang dilakukan, sangat bervariasi. Intinya adalah bagaimana mengupgrade diri kita, bagaimana membuat kita makin pintar, meningkatin knowledge kita gitu. Jadi apa saja yang bisa dilakukan? Wah, banyak sekali. Misalnya kita bisa belajar gitu, dan hal yang di sini bukan harus belajar akademik gitu, bukan harus belajar buat materi sekolah atau materi kuliah gitu. Bisa banyak hal. Misalnya kita senang terhadap hal-hal tertentu, kita baca bukunya gitu. Jadi misalnya baca buku, kemudian kita bisa ikutin course-course online karena sudah banyak sekali kan sekarang. Bisa juga kita mendengarkan podcast seperti cerita pembelajar ini gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan gitu di 20 menit ketiga ini. Nah, intinya kita belajar supaya diri kita berkembang dengan platform apapun, dengan cara apapun, dengan media apapun, terserah gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena penting juga untuk kita untuk terus mempertimbangkan personal growth kita, jadi perkembangan diri kita. Selain itu juga akan memberikan inspirasi buat diri kita, akan memberikan confidence akhirnya gitu, karena wah, gue udah belajar suatu hal nih hari ini gitu. Jadi hal ini yang menjamin setiap hari kita akan belajar hal baru. Hal ini yang menjamin setiap hari kita akan belajar hal baru, karena kita memulai pagi hari kita itu dengan belajar gitu. Jadi kita memulai pagi hari kita dengan belajar, hal ini akan membuat kita lebih banyak knowledge gitu. Jadi terus terupgrade. Jadi ada diri kita itu ada penambahannya terus dari hari ke hari gitu. Jadi getting better every day. Nah, kalau gue personally di sini gue pakai buat baca buku gitu. Jadi bisa buku yang hard copy, bisa juga ebook ya, bebas gitu. Jadi gue pakai buat baca buku, dan ternyata hal inilah yang membantu gue juga buat bisa baca buku rutin gitu. Jadi bisa menjadikan itu habit gitu. Buat yang teman-teman ikutin di Instagram gue mungkin tahu gitu, gue sering nunjukin bahwasanya gue senang baca buku dan lumayan rajin lah baca buku. Targetan gue adalah 1 buku 1 pekan, dan bisa dicapai salah satunya karena hal ini gitu. Jadi tadi kalau gue recap tadi, victory hour kita ada 60 menit dibagi 20 nya itu untuk move atau bergerak, 20 di tengah, 20 kedua itu untuk reflect atau merefleksikan diri, dan 20 yang ketiga adalah untuk grow atau belajar atau berkembang. Nah, inilah yang disebut sebagai 20-20-20 formula atau formula 20-20-20. Nah, hal ini bisa diterapkan dengan banyak variasi. Misalnya kita mau ngelamain belajarnya gitu. Jadi misal 20-20-30. Itu seperti gue dulu awal menerapkan ini, gue menggunakan 70 menit gitu. Jadi itu nggak apa-apa, silakan di customize sendiri. Tapi poin utamanya yang harus ada adalah tiga-tiganya harus ada. Harus ada move, harus ada reflect, dan harus ada grow. Gitu. Jadi nanti itu kita bisa membangun 4 hal tadi. Ada mindset, kemudian ada heart set, ada health set, dan ada soul set. Dengan cara
2020 formula ini. Nah, kenapa hal ini menarik? Karena ketika kita memiliki pagi kita gitu ya. Jadi ada sebuah quotes yang diulang-ulang terus di buku tersebut, on your morning, elevate your life. On your morning, elevate your life. Ketika kita pertama sekali memulai, kita nanti akan merasakan sendiri itu ketika kita seakan-akan memiliki pagi hari kita gitu. Jadi daripada kita terdistraksi, langsung ngecek HP, langsung buka sosial media, kita memulai untuk diri kita sendiri dulu gitu. Jadi ketika kita memiliki diri kita pada pagi hari, itu nanti akan elevate, meningkatkan kualitas dari hidup kita. Begitu teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa belajar dari 2020 formula ini. Dan gue juga belum bisa menerapkan sekonsisten itu untuk setiap hari. Masih ada bolong-bolongnya juga. Tapi gue juga tetap berusaha untuk bisa menjadikan itu habit gitu. Jadi berusaha untuk semakin sering, semakin rutin untuk mendeliver victory hour ini setiap hari gitu. Memang prerequisite-nya tadi yang sulit mungkin adalah bagaimana bangun paginya gitu, tapi itu banyak sumber-sumber, silakan bisa dipelajari untuk membuat kita bangun pagi. Dan kalau udah bisa bangun pagi, alih-alih menggunakan pagi kita untuk hal-hal yang dalam tanda kutip kurang bermanfaat tadi gitu ya, karena nanti itu ada porsinya gitu. Kalau misalnya kita bisa alihkan itu ke lebih siang gitu, kayak ngecek HP, sosial media, coba itu di-neglect dulu gitu. Jadi sarannya adalah itu mulailah nanti gitu, setelah selesai jam 6 paginya gitu. Jadi jam 5 pagi sampai jam 6 pagi adalah waktu untuk dirimu sendiri dulu gitu. Waktu untuk mengembangkan diri, untuk berefleksi diri, dan untuk memperkuat kualitas diri. Kemudian selanjutnya baru mulai aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ada. Jam 6 pagi barulah mulai entah misalnya mandi atau misalnya sarapan dan seterusnya gitu. Sehingga itu akan membangun kita, dan memang ini akan dirasakan manfaatnya setelah berhari-hari gitu. Jadi memang challenge-nya seperti itu gitu. Kalau misalnya dari Robin Sharma di bukunya 66 hari tahapannya gitu untuk bisa mengincorporate si habit ini ke dalam diri kita. Tapi mulai aja dulu, tes aja dulu, coba aja dulu. Yakinlah bahwasanya kita bisa melakukannya gitu. Coba aja dulu seenggaknya sekali gitu. Misalnya usahakan besok bangun jam 5 pagi terus lakukan berdasarkan bagian-bagian ini, 20 ini gitu. Semoga episode kali ini bermanfaat dan kita semua bisa menerapkan formula ini dalam kehidupan kita, terutama keseharian kita, sehingga menjadikan morning routine yang bermanfaat dan berguna buat kita. Sekian aja dari gua, Umar Al-Faruqi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.